Aturan dasar dan keamanan dalam penggunaan drone. Di Indonesia, penggunaan drone telah diatur oleh pemerintah melalui beberapa peraturan. Salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam penerbangan drone. Wilayah pertama yaitu wilayah terlarang. Drone dengan kamera dilarang beroperasi dalam radius 500 meter dari kawasan udara terlarang, seperti Istana Presiden, instalasi nuklir, dan objek vital nasional. Kawasan yang kedua yaitu kawasan terbatas. Drone non-komersial diizinkan terbang dengan ketinggian maksimal 150 meter, sedangkan untuk drone komersial, batasannya adalah 122 meter. Drone juga dilarang diterbangkan dalam radius 500 meter dari kawasan udara terbatas seperti markas besar TNI, kawasan militer, dan lain-lain. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan denda administratif hingga 5 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu kawasan bandar udara. Drone dilarang diterbangkan di sekitar wilayah controlled airspace dan bandar udara demi menjaga keselamatan penerbang. Izin pemakaian selain hobi dan rekreasi. Pengguna drone harus memiliki sertifikasi dan surat izin jika ingin menggunakan drone untuk keperluan selain hobi dan rekreasi, terutama jika drone memiliki berat lebih dari 25 kg. Denda dan pidana. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai denda mulai dari 100 juta hingga 5 miliar, serta kurungan penjara selama 1 hingga 5 tahun. Ketentuan pidana terkait hal ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, khususnya Pasal 410 hingga Pasal 443. Persiapan sebelum terbang. Sebelum menerbangkan drone, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Antara lain, 1. Membaca petunjuk penggunaan. Membaca dan memahami sepenuhnya petunjuk penggunaan drone tentang cara menggunakan dan merawat drone dengan benar. Berikutnya adalah memahami batasan hukum dan aturan setempat, mencakup peraturan terkait jarak, ketinggian, dan wilayah terlarang untuk penerbangan drone. Lalu memilih lokasi yang tepat dan sesuai, juga menghindari tempat dengan banyak pepohonan, bangunan tinggi, atau jaringan listrik yang kompleks. Berikutnya adalah memastikan kondisi cuaca dan menghindari cuaca buruk seperti hujan, angin kencang, atau kabut tebal yang dapat mempengaruhi kemampuan pengendalian dan stabilitas drone. Selanjutnya, memeriksa secara menyeluruh komponen fisik drone, memastikan semuanya telah terpasang dengan baik dan tidak ada kerusakan. Selanjutnya ada periksa baterai, yaitu memastikan baterai drone dan controller terisi penuh sebelum terbang agar dapat mengendalikan drone dengan optimal. Selanjutnya yaitu ada pastikan sinyal GPS stabil. Jika drone dilengkapi dengan fitur GPS, perlu dipastikan sinyal GPS stabil untuk mendapatkan informasi lokasi yang akurat dan menjaga stabilitas penerbangan. Dan yang terakhir di sini ada persiapan area penerbangan, yaitu mencari ruang yang cukup untuk menerbangkan drone dengan aman. Jauhkan dari kawasan yang ramai dan menjaga jarak dengan properti lainnya. Kemudian ada fitur pada drone. Yang pertama yaitu ada hyperlapse. Fitur hyperlapse pada drone Mavic Air 2 memungkinkan untuk membuat video timelapse dengan pergerakan drone yang halus. Hyperlapse juga dapat bergerak maju mundur atau mengelilingi suatu objek untuk efek yang menarik. Fitur menarik selanjutnya yang dimiliki oleh Mavic Air 2 adalah mode Quickshot. Mode ini memungkinkan kita membuat video yang menarik dengan gerakan unik. Kita dapat memilih beberapa mode Quickshot seperti drone, roket, circle, helix, dan boomerang, yang akan memberikan efek yang berbeda pada video. Selanjutnya, drone Mavic Air 2 dilengkapi dengan fitur Active Track. Fitur ini memungkinkan drone secara otomatis mengikuti subjek yang dipilih. Ini sangat berguna untuk pengambilan video yang dinamis dengan subjek yang sedang bergerak.
Kita dapat memilih subjek yang ingin diikuti, dan drone akan secara cerdas melacak dan merekam gerakan subjek tersebut. Mode Point of Interest atau POI adalah fitur lain yang menarik pada Mavic Air 2. Mode ini memungkinkan kita untuk mengatur drone agar mengelilingi objek atau lokasi tertentu dengan gerakan melingkar yang stabil. Kita dapat mengatur jari-jari, kecepatan, dan arah perputaran POI sesuai dengan keinginan. Hal ini memungkinkan kita membuat video yang menarik dengan pergerakan kamera yang lancar dan presisi. Mavic Air 2 juga dilengkapi dengan sistem penghindaran hambatan yang canggih yang disebut Advanced Pilot Assistance System atau APAS. Fitur ini memungkinkan drone untuk mendeteksi dan menghindari hambatan secara otomatis saat dalam penerbangan. Dengan APAS, kita tidak perlu khawatir karena drone dapat terbang dengan aman tanpa risiko tabrakan dengan objek di sekitarnya. Dengan fitur-fitur unggulan seperti yang telah disebutkan tadi, memberikan kita pengalaman yang menarik dalam pengambilan video udara. Gedung Zeta, itulah nama bangunan ini. Tinggi menjulang, gedung ini dibangun untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar mengajar. Pada 11 Januari 2023, Rektor IPB University, Profesor Dr. Arif Satria, SPMSI, menyatakan bahwa gedung Zeta resmi dibuka dan dapat digunakan sebagai fasilitas kampus. Dengan harapan, gedung ini dapat menjadi semangat baru bagi sekolah vokasi IPB University. Gedung Zeta dilengkapi dengan 4 lantai dan 1 rooftop. Pada lantai pertama, terdapat resepsionis, beberapa ruang kelas, dan kamar mandi. Di lantai kedua, disediakan ruang kelas, kamar mandi, dan perpustakaan. Berikutnya pada lantai ketiga, terdapat ruang kelas yang cukup luas dan dapat menampung lebih dari 100 orang. Selanjutnya di lantai keempat, disediakan ruang kelas dan musola yang dapat digunakan untuk mahasiswa yang beragama Islam. Terakhir, terdapat rooftop pada lantai paling atas dari gedung Zeta. Selain membangun gedung Zeta, Sekolah Vokasi IPB University juga sedang membangun gedung gimnasium. Pembangunan ini bertujuan untuk membangun bangunan serbaguna serta menjadikan gedung ini sebagai pusat acara bagi Sekolah Vokasi IPB. Desain gedungnya yang begitu unik dengan bentuk yang mencolok menambah kesan menarik pada bangunan ini. Gimnasium sendiri dibangun untuk menampung kapasitas sebanyak 2.000 orang. Dengan berbagai fasilitas ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk keluarga SV IPB University, baik bagi mahasiswa maupun para dosen hingga stafnya.